Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga proses pendaftaran, persiapan, dan proses tesnya nanti bisa berjalan dengan lancar dan sampai lulus. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal dari BKN Formasi CPNS 2021. Nah, seperti kita ketahui bersama kan teman-teman, di tahun 2019 lalu BKN juga resmi memberikan kisi-kisi soal CPNS yang akan diujikan. Meski dirilis tahun 2021 lalu, kisi-kisi soal CPNS ini setidaknya bisa memberikan gambaran seperti apa soal-soal yang akan diajukan atau yang akan diujikan. Peserta juga bisa mengikuti simulasi chat secara mandiri dengan mengakses link sebagai berikut. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Jadi sekedar informasi teman-teman, saya pada saat mengikuti tes itu 2 atau 3 kali saya mengikuti simulasi CAT BKN dari situs resminya ini, dan tingkat kerumitannya sama persis ketika saya ujian. Jadi saya bocorkan ya teman-teman, tingkat kerumitannya sama persis dengan ketika saya mengikuti ujian CAT secara simulasi dengan pada saat saya melakukan tes. Jadi teman-teman banyak-banyak mengikuti simulasi chat BKN ini daripada teman-teman ya ikuti yang berbayar yang belum tentu sama. Ini sudah resmi dari BKN, jadi pasti soalnya tidak jauh beda, mirip-mirip, dan pastinya tingkat kesulitannya pasti sama dengan pada saat ujian ya teman-teman. Nah, terkait kisi-kisi soal CPNS 2019 telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terbaru, yaitu Permen RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi CPNS 2019. Jadi, pada saat pembuatan soal itu sudah mereka tim pembuat soal itu ada panduannya, jadi tidak asal-asalan. Oke. Nah, menurut peraturan tersebut di atas, berikut adalah rincian materi-materi soal-soalnya. Untuk tes wawasan kebangsaan, materinya meliputi 1. Nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Ya, perhatikan, ini saya juga kenapa di video saya yang lain mengatakan bahwa saya banyak mendapatkan soal-soal tes SKD pada saat saya lulus dan mengikuti Latsar, atau kalau dulu namanya Prajabatan, ternyata di modul Latsar itu semuanya ada namanya aneka: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, di situ ternyata banyak sekali soal-soal TWK. Jadi teman-teman yang berminat modulnya silakan kontak WA saya di video-video sebelumnya. Oke, selanjutnya. Pada peraturan tersebut, jika mengacu pada peraturan tersebut, harusnya ada nilai yang integritas dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Selanjutnya ada bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Selanjutnya, poin penting lagi dari poin TWK yaitu pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sama dengan yang saya bahas di poin penting TWK ya. Terus yang selanjutnya, bahasa Indonesia dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Jadi ini sudah sama persis dengan apa yang saya bahas di poin penting TWK, cuma saya di video saya yang satunya saya lampirkan soal-soalnya, contoh-contoh soalnya. Silakan disimak ya teman-teman, dicari videonya. Nah, selanjutnya untuk tes intelijensi umum atau TIU, pada peraturan tersebut juga sudah memberikan batasan-batasan. Yang pertama yaitu yang akan dinilai dari kemampuan peserta adalah kemampuan verbal yang meliputi kemampuan analogi, kemampuan silogisme, dan kemampuan analisis. Selanjutnya ada kemampuan numerik berupa kemampuan berhitung, kemampuan deret angka, perbedaan kuantitatif, dan soal cerita. Oke, teman-teman. Selanjutnya, pada tes TIU juga akan dinilai kemampuan figural. Ini biasanya berupa gambar-gambar. Ini poin-poinnya yaitu analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Yang kedua, ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Yang ketiga, serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola-pola yang terdapat pada suatu gambar. Oke, teman-teman. Nah, untuk TKP-nya sendiri itu menilai satu, pelayanan publik. Ini pun juga saya punya modulnya. Ketika saya dapatkan justru ketika saya sudah menjadi CPNS dan mengikuti pelatihan latsar atau prajabatan. Yang kedua, jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama sebagai informasi dan kolaborasi dengan orang lain yang secara efektif. Selanjutnya ada sosial budaya, selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi, selanjutnya ada profesionalisme. Oke, teman-teman. Itu adalah kisi-kisi langsung dari BKN. Jadi silakan dipelajari, dan itu adalah berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Permen RB tahun 2019 nomor 23. Jadi soalnya juga mereka tidak akan asal buat, dibatasi oleh peraturan-peraturan tersebut, sehingga tidak akan mungkin lari atau keluar dari peraturan-peraturan tersebut. Tetapi tentu teman-teman kalau mempelajari seperti ini tentu bingung, tentu butuh soalnya secara langsung. Nah, saya kembali lagi saya sarankan teman-teman mengikuti simulasi chatbkn.go.id/simulasi. Jadi di sini soalnya itu sudah hampir mirip-mirip ya, teman-teman. Jadi teman-teman mempelajari soal-soal yang ada di dalamnya, insya Allah tingkat kemuripannya, tingkat kesulitannya hampir sama ketika nanti pada saat ujian. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.